guru penggerak akan dihapus. Setujukah itu? Dengarkan, ini ada yang dibicarakan dengan Komisi 10. Nah, bagaimana pendapatnya? Kita beri masukan supaya nanti bisa menjadi lebih baik. Kita dengarkan yang pertama. Jadi ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama, saya ulang kembali, hilangkan merek dagang Merdeka Belajar dan segala jargon-jargon penggerak. Itu satu. Nah, merek dagang, guru penggerak ya, atau Merdeka Belajar dan yang lainnya. Kalau menurut saya Merdeka Belajar itu sudah ada baiknya, dan mungkin memang belum sempurna, itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau masalah jargon mau diganti ya monggo saja, karena memang dengan adanya menteri baru ada kewenangan di menteri baru gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan. Yang kedua, telaah ulang kurikulum secara menyeluruh dari tingkat PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kalau untuk pengkaji ulang tentang kurikulum, saya sepakat. Nggak ada ceritanya orang itu akan tetap sama pada tahun yang sama. Selalu ingin berbuat yang lebih baik. Nah, kurikulum kita ada yang sudah baik, tapi yang belum baik kita tingkatkan. Mungkin dengan nama kurikulum yang lain. Saya sepakat itu ya. Yang ketiga, kuatkan tata kelola sekolah dan penerapan SNP serta kurikulum secara selaras, khususnya sekolah-sekolah marginal. Oke, kalau kita lihat tata kelola, supaya pengelolaan ini benar-benar di 8 standar itu, di SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini permasalahannya, ini memang tidak gampang. Untuk pengelolaan itu memang perlu kerjasama yang baik. Baik dari kepala dinas, dari kepala sekolah, dari pengawas, mungkin dari unsur-unsur aparat hukum. Jangan dibalik nanti. Justru di sini aparat hukum bagaimana mendorong supaya ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Itu yang perlu disikapi. Tapi ada hal lain yang sering terjadi, orang pengen ideal, tapi justru nanti ada orang-orang yang datang dalam tanda petik justru ngerusui gitu ya. Ngerusui dalam arti apa? Sebenarnya tujuannya ingin menjadi menjadi istilahnya kontrol sosial. Tapi faktanya bukan kontrol sosial. Intinya ya kalau nggak kebagian duit nanti diomong. Ya kalau kebagian duit ya nggak akan ngomong. Nah, seperti ini yang jadi masalah gitu ya. Menurut saya ini harus menjadi perhatian Pak Kapolri, kemudian di Kejaksaan. Hal-hal kayak gini ini perlu didukung ke sekolah supaya bisa lebih ideal, lebih bagus. Itu maksudnya seperti itu. Yang berikutnya. Yang keempat, kurasi buku dan sumber belajar, karena di masyarakat itu bermasalah sekali. Oke. Jadi masalah buku ini juga menjadi kendala. Banyak sekolah yang sebenarnya sudah tidak butuh buku itu, tapi harus beli buku. Nah, ini mungkin perlu menjadi penekanan dari semua provinsi, kabupaten, kota akan mengalami hal yang sama. Karena itu biasanya ada hubungannya dengan percetakan. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini harus dipetakan sesuai kebutuhan. Kemudian jangan sampai orang tua diberatkan harus membeli buku lagi. Nah, ini kan menjadi masalah. Ini juga harus menjadi perhatian. Yang terakhir ini yang menjadi masalah besar ya, terkait dengan program yang sudah dilaksanakan sama Pak Menteri sebelumnya. Kita dengarkan yang kelima. Yang kelima, hapus program guru penggerak karena diskriminasi. Oke. Nah, ini masalahnya. Kalau guru penggerak dihapus ya, program guru penggerak dihapus. Kalau menurut saya begini, karena ini alasannya karena diskriminasi, yang lain tidak gitu, tidak mendapatkan tidak mendapatkan panggilan untuk jadi guru penggerak. Kalau menurut saya justru dibalik. Guru penggeraknya sudah bagus, jangan dihapus. Sekarang guru yang belum guru penggerak, jadikan guru penggerak. Gimana caranya? Dengan sistem yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Sehingga guru semua akan mendapatkan pelatihan-pelatihan atau mendapatkan pengalaman seperti guru penggerak. Kalau semua guru mendapatkan pengalaman seperti guru penggerak seperti ini, saya yakin pendidikan akan maju sekali. Karena faktanya memang dilatih kemampuan, baik kemampuan sosial, emosional, bahkan sampai untuk akademiknya itu sangat luar biasa. Sehingga faktanya ketika pembelajaran ada perubahan. Hanya saja proses pembelajaran yang di kelas tentunya akan lebih yang diharapkan oleh Pak Menteri tentang deep learning. Ini menurut saya memang perlu perlu dukungan dari semua pihak. Nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Contoh ya, di dalam proses pembelajaran atau mungkin kualitas pendidikan itu ditentukan oleh kualitas dalam pembelajaran sehingga siswa akan menjadikan lebih baik. Ini jelas-jelas yang menjadi tujuan utama kalau memang ingin meningkatkan kualitas pendidikan.
Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan baik, bahkan sekolah pun mungkin kepala sekolah kurang mendukung untuk itu, artinya tidak ada anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, jangan berharap untuk bisa meningkatkan itu. Nah, ini yang menjadi penting. Pak Menteri, ini menjadi dasar. Kalau menurut saya, ketika proses pembelajaran belum baik, maka kompetensi guru ditingkatkan dengan dana BOS yang dimiliki sekolah itu ada upaya untuk peningkatan itu. Bukan untuk peningkatan yang lain ya. Itu yang paling penting ya. Karena ini justru kalau yang terjadi peningkatan yang lain, wah ini masalah besar ya.